Ya kalau itu kan, sah-sah aja ketika dia juga, memang punya kemampuan gitu loh. Karena yang namanya jadi pelawak itu tidak semudah itu gitu loh. Mungkin mereka bisa lucu di televisi gitu loh. Tapi kan mereka belum pernah yang namanya ngerasain bagaimana mereka ngelawak di inian, apa, di panggung besar, ya kan? Kalau menurut saya ngelawak itu sulit ya, gitu kan. Karena kan nggak harus lucu gitu, tapi kan kita lihat, momennya gitu kan. Dunia komedi kian digandrungi dan tengah kembali mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Lantas benarkah jika menjadi seorang komedian merupakan profesi yang menjanjikan berlimpahnya pundi-pundi kekayaan? Dan apa kata sejumlah komedian dengan banyaknya selebriti yang pindah haluan menjadi seorang komedian? Sebelumnya kan lebih ke general presenter, kalau sekarang udah lebih spesifik ke arah komedi. Syahrini harus dihadapkan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh Wawan, suami wali kota Tangerang Selatan yang kini sedang menjadi perbincangan. Lalu seperti apa Syahrini angkat bicara perihal masalah ini? Mungkin yang lain juga katanya ada yang dikait-kaitkan, waduh aku tidak mau terperosok ke dalam zona itu ya. Oke, terima kasih ya. Oke. Priscilla Bling berduka atas tutup usianya ayahanda tercinta. Lantas seperti apa kedukaan yang dipendam Priscilla? Dan seperti apa kesibukan Pasha Ungu menjalani aktivitasnya di luar profesinya sebagai seorang musisi? Nah, pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Kalau menurut saya ngelawak itu sulit ya, gitu kan. Karena kan nggak harus lucu gitu, tapi kan kita lihat, momennya gitu kan. Pemirsa Celeb on Cam, tak bisa dipungkiri hari-hari ini dunia komedi kian digandrungi dan tengah kembali mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Lihat saja di layar televisi, begitu banyak acara dari pagi hari hingga tengah malam yang menampung para komedian untuk membuktikan diri dan eksistensinya. Dan hal ini tentu saja kembali membangkitkan gairah dunia humor yang berjalan seiring dengan bermunculannya pelawak baru di panggung hiburan tanah air. Saat dulu para komedian butuh perjuangan bertahun-tahun untuk bisa dikenal, namun kini menjadi sosok komedian seakan menjadi lahan yang dengan mudahnya menghasilkan pundi-pundi kekayaan. Lantas, apa sesungguhnya yang membuat dunia komedi kembali membumi? Bentuk dari ya sih, apa sih, apresiasi pihak stasiun TV terhadap komedi kan lebih bagus lagi. Ya sekarang orang udah pada boring nonton yang sifatnya serius, sedangkan kita digiring aja dalam bentuk ya nggak, diplomen kita aja ya nggak, serius, serius yang nggak jelas, ya kan? Lebih baik nonton ngelawak daripada kita nonton koruptor. Sebut saja Andre Taulani yang sebelumnya seorang penyanyi menjelma menjadi komedian. Begitu juga dengan Melanie Ricardo yang memulai karir sebagai penyiar radio, justru menemukan peluang besarnya sebagai seorang komedian. Lantas, apa sesungguhnya yang membuat mereka tertarik menggeluti profesi sebagai seorang komedian? Kalau sebelumnya kan lebih ke general presenter, kalau sekarang udah lebih spesifik ke arah komedi. Oh, saya berjalan begitu aja karena pada saat itu memang, band saya juga lagi vakum. Tapi, apa namanya, tawaran menjadi bintang tamu, mengalir gitu. Jadi ya saya ikut aja, apapun saya ambil waktu itu, misalnya bintang tamu dalam suatu acara talk show, atau bintang tamu yang acara komedi gitu ya, ya saya ikut main. Ya contohnya kayak sekarang misalnya kayak kita lihat, ada Al ya, Al Ghazali kan suka jadi bintang tamu gitu. Basic-nya dia kan bukan komedian, basic-nya dia memang musisi gitu kan. Tidak dipungkiri, menjadi seorang komedian memang menjanjikan dari segi materi untuk saat ini. Telah banyak bukti bahwa seorang komedian bisa menjalani kehidupan dengan sangat layak, bahkan bergelimang harta. Sebut saja Bopak Castello, yang dulunya bukan siapa-siapa, kini dilimpahi rejeki hingga bisa memiliki sebuah rumah juga mobil pribadi. Tapi benarkah jika materi yang membuat banyak orang seolah berbondong-bondong ingin membuktikan diri untuk berkecimpung sebagai komedian?
Istilahnya kita tempat berteduh udah ada, yang dulunya kita naik angkot, naik apa, sekarang udah bisa naik kendaraan sendiri, dengan keringat jerih payah sendiri, dibantu sama teman-teman, kan gitu. Teman-teman semuanya udah memiliki itu semua, jadi secara tinggal kita menjaga nih amanah Allah nih, rezeki ini mau dibawa kemana, kan kita punya tanggung jawab, bukan sekedar kan Bapak juga tidak berpikir punya berubah begini tanda Bapak hebat atau enggak. Ya adalah samaris juga, ini tanggung jawab suatu saat kan gitu. Ya sesuai lah gitu kan dengan apa yang pelawak itu jerih payahin gitu kan selama dia ngelawak semasa hidupnya gitu kan. Ngelawak juga kan nggak sembarangan gitu, penuh perjuangan dan doa juga gitu kan. Kalau cuma bercanda-bercandaan doang mah kalau menurut saya bukannya ngelawak, obrolan gang. Munculnya komedi sebagai salah satu lahan menggali materi bukan berarti dijadikan pijakan untuk mengabaikan hati nurani. Di balik menjamurnya para komedian saat ini, benarkah ada rasa sanksi di hati para komedian yang telah lebih dulu berkecimpung di ranah ini? Mungkinkah jika rasa itu muncul dari ketakutan lantaran bertambahnya saingan hingga merosotnya pendapatan mereka? Lalu bagaimana pula dengan mereka yang tetap konsisten dengan cara dan tema lawakan yang itu-itu saja? Ya, saat ini ya memang seperti itu. Tapi ada sisi kehilangan dari sisi komedi secara grup ya. Maksudnya kalau dulu kan ada terkenal Jayakarta Group gitu kan. Ya mungkin kalau saat ini kan sistemnya cabut satu orang dan itu kalau menurut saya itu sangat susah sekali karena untuk menyairkan sama temen ataupun sama yang kenal sama belum kenal itu susah sekali. Sampai sekarang prihatin juga ya. Ternyata sebetulnya masih banyak pelawak-pelawak Indonesia yang tidak mendapatkan ruang, tidak mendapatkan kesempatan. Ya kita nggak bisa menyalahkan juga karena ini memang pengaruh pengembangan penonton kita yang sedemikian berinovasi ya. Di tengah geliat panggung komedi yang semakin diminati, ada tantangan yang dirasakan para komedian. Benarkah di balik kesuksesan yang mereka raih, ada dilema saat mereka berada di luar panggung hiburan? Seperti apa para komedian ini saat dihadapkan dengan sosial bermasyarakat? Kalau komedian itu ya sebetulnya jadi komedian itu beban. Karena ketika kita di luar, ih Bang Ajis kok nggak lucu sih gitu kan. Nah kita juga bingung, masa sih ketika kita nggak ngelawak kita harus ngelucu gitu kan. Jaim nih, ya kan, sombong nih. Loh kita, jadi ketika kita nggak lucu dikata sombong, ya kan, kata jaim gitu kan. Nah ini kan berat sebetulnya. Nah, apa yang menjadi strength kita, kekuatan kita itu yang harus ditambah. Apa yang menjadi weakness kita itu yang harus ditutupin. Atau kadang-kadang weakness atau kekurangan kita, misalnya nih aku kan suka bilang, Melani kayak cowok, justru bisa menjadi uniqueness, bisa menjadi kelebihan kita gitu. Kalau menurut saya ngelawak itu sulit ya gitu kan. Karena kan nggak harus lucu gitu, tapi kan kita lihat momennya gitu kan. Kalau kita ngelucu tapi momennya nggak pas, sama aja jaim atau jayus kan gitu ya kan. Kalau orang ngomong enak banget, ih Daus jayus. Ya sekarang yang pinter ngelawak deh, suruh ngelawak di TV-TV kan banyak nih program TV yang live gitu kan. Coba deh rasain aja gitu gimana ngadapin manusia segitu banyak penonton ya. Ya kalau itu kan sah-sah aja ketika dia juga memang punya kemampuan gitu loh. Karena yang namanya jadi pelawak itu tidak semudah itu gitu loh. Mungkin mereka bisa lucu di televisi gitu loh. Tapi kan mereka belum pernah yang namanya ngerasain bagaimana mereka ngelawak di di panggung besar, ya kan? Hidupnya dunia komedi memang tak perlu disangsikan lagi. Tidak hanya di televisi, acara-acara off-air pun kini syarat aroma lawakan yang terselip di dalamnya. Namun di balik kesuksesan acara lawakan, bukan berarti membuat para komedian bisa dengan mudah melekatkan predikat sebagai pelawak. Setidaknya, inilah yang dirasakan beberapa seniman yang sudah lebih dulu berkecimpung sebagai komedian seperti Sule dan kawan-kawan.
Bagi mereka, menjadi seorang komedian bukan sebatas candaan yang membuat orang tertawa, namun ada pesan yang harus disampaikan di dalamnya. Lantas seperti apa sejumlah komedian ini melihat dunia komedi itu?